Halo rakyat KSW sekalian, perkenalkan nama saya Dika, NIM saya 672023. Selamat datang di video sederhana ini. Aku mau bahas hal keren dan luar biasa sebenarnya di negara kita ini. Ngomong-ngomong soal hal yang luar biasa, ada loh suatu yang luar biasa banget di negara ini. Kalau enggak, korupsi. Gimana kabar korban-korban korupsi itu? Mereka nggak joget bro, mereka nggak tepuk tangan, mereka nggak nyanyi, mereka cuma bisa nangis di sudut yang gelap, nahan sakit yang nggak ada obatnya, duit buat rumah sakit mereka, buat sekolah mereka, buat jalan yang mereka setiap hari lewati dengan motor yang sering mogok itu hilang. Raib masuk kantong yang nggak pernah kenyang. Kalian tahu kan kantong ajaib yang nggak pernah punya dasar itu? Nah itu, di situ duitnya. Korban korupsi itu nggak punya panggung buat teriak. Suara mereka tuh kalah sama gemuruh konser yang diisi oleh tepuk tangan koruptor yang saling ngisi amplop satu sama lain. Volume speaker mereka tuh terlalu gede buat kita. Jadi kita ngobrolin ini bareng-bareng aja. Gak usah takut pala panas. Biar panas kalian, biar kita sadar. Yang hancur tuh bukan cuma sistem, tapi hidup orang-orang yang gak pernah ikut joget itu. Udahlah, yuk bahas bareng aja. Let's check it out. Oke, kita mulai dari contoh kasusnya. Indonesia tuh dulu pernah punya drama series. Nama seriesnya itu Korupsi IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga terlibat dalam korupsi mega proyek pengadaan kartu tanda penduduk. Jadi, Reki ini tuh awalnya buat bikin KTP kita jadi lebih canggih. Pakai chip biar gampang urusan administrasi. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, proyek yang dimulai pada tahun 2011 ini dengan anggaran 5,9 triliun. Wow. Ini malah jadi ajang bancaan para pejabat. Bayangin, dari total anggaran itu, sekitar 2,3 triliun raib digondol koruptor. Dua seharusnya bikin sistem pendudukan kita lebih baik, malah masuk kantong pribadi. Nggak main-main ketua DPR pada saat itu, yaitu Setia Novanto, ikut terlibat dan akhirnya divonis 15 tahun penjara. Nggak cuman dia, banyak anggota DPR lain juga kecipratan duit haram ini. Misalnya, Miriam S. Haryani dari Partai Hanura yang menerima 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Dan Markus Nari dari Partai Golkar yang kebagian 400 ribu dolar Amerika Serikat. Mereka ini yang seharusnya jadi wakil rakyat malah sibuk nguras uang rakyat. Indonesia, proyek yang katanya buat mempermudah administrasi ini justru bikin data kependudukan kita kacau. Banyak warga yang KTP-nya nggak jadi-jadi, pelayanan publik jadi terhambat, duit rakyat miliaran rupiah hilang, pelayanan publik berantakan, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah makin luntur. Ini bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Bayangin, duit 2,3 triliun dari proyek IKTP ini hilang. Puff, raib. Udah kayak janji-janji manis pemerintah, oknum pemerintah yang cuma enak didengar di awal tapi akhirnya ternyata duitnya hilang begitu aja. Kalau uang sebanyak itu, kenapa nggak bikin buka franchise
rumah makan murah meriah aja biar anak kos sejahtera. Hei. Atau paling nggak bikin konser besar-besaran lah buat rakyat biar kita juga kebagian hiburannya. Tapi nggak, mereka malah sibuk bikin remix. Proyek ini tuh buat kantong masing-masing aja, buat kantong masing-masing mereka aja. Dan alasan pengadaan teknologi canggih, mereka menggarap anggaran ini seperti pesta besar. Pesta besar buat mereka-mereka aja yang uangnya entah kemana itu. Ya rugi, ya kita semua. Rakyat Indonesia. Sistem administrasi yang harusnya lebih gampang malah jadi lebih ribet. Dan KTP yang harusnya selesai cepat malah molor bertahun-tahun. Lagian uang 2,3 triliun digunain untuk mensejahterakan masyarakat aja. Pasti banyak hal yang lebih terbantu akan hal itu. Tapi malah masuk kantong pribadi. Ngeri banget, ngeri banget. Atau mau bahas kasus bansos COVID-19? Pas pandemi, banyak orang yang nggak bisa kerja, duit pas-pasan, bantuan sosialnya malah disunat pejabat. Duitnya dipakai buat beli barang mewah. Iya bro, rakyat makan mie instan, mereka makan steak wagyu. Sungguh level kelas dunia banget komedinya. Puncak komedi. Udah lah, gak usah. Oke lanjut. Sekarang kita bahas, kenapa sih orang itu korupsi? Apa mereka nggak takut sama karma atau penjara? Jawabannya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu serakah. Udah kaya, tetap aja pengen lebih kaya. Ini penyakit yang susah sembuh bro. Udah dikasih mobil Alphard, masih ngincer jet pribadi. Kayak makan martabak dikasih topping emas aja. Lalu yang kedua tuh kesempatan. Kalau ada kesempatan emas di depan mata, ya nggak diambil, rugi dong. Salah. Rugi buat kita, untung buat mereka. Tahu nggak pepatah yang mengatakan kesempatan emas tidak datang 2 kali? Nah, itu prinsip mereka. Kesempatan itu diambil dengan cara nyolong duit rakyat. Hal yang ketiga yang menurutku paling ngenes sebenarnya. Ini tuh tentang tekanan sistem. Ada yang korupsi karena lingkungannya mendukung sekali. Dan kalau semisal dia tuh nggak ikut-ikutan, mah dia yang jadi korban. Dia akan jadi kambing hitam oleh orang-orang lain yang mungkin lebih gede powernya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling satisfying. Apa sih hukuman buat koruptor? Koruptor di Indonesia itu hukumannya bermacam-macam. Ada yang dapat hukuman 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi sayangnya banyak juga yang cuma dapat 2-3 tahun kurungan penjara, dan bahkan ada yang dapat tahanan rumah. Rumah loh. Bayangin, korupsi triliunan tapi masih tidur di kasur empuk. Dan yang bikin makin sebel, harta mereka tuh nggak semuanya balik ke negara. Banyak yang masih nikmati hasil korupsi, mereka dibalik jeruji besi. Jadi, apa solusinya? Pertama, kita perlu hukuman yang lebih berat. Kayak di Cina atau Arab Saudi. Kalau menurut saya, di sana koruptor tuh bisa kena hukuman mati. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan cuma fokus ke hukumannya, tapi juga cegah dari awal. Jadi korupsi itu udah kayak penyakit kronis di tubuh negara kita. Tapi kita nggak boleh nyerah. Harus berani ngomong, berani lapor, dan ya ada diri sendiri aja. Jangan mau nerima suap yang berupa uang. Itu adalah langkah yang penting. Tapi ingat ya, jangan serius-serius amat. Hidup itu berat.
tapi kita tetap harus ketawa. Kalau korupsi bikin kepala kalian panas ya udah. Ayo duduk bareng-bareng, ngopi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalian sama saya Bagas Andika Pratama. Stay clean. Happy day. Bye-bye.